Raka duduk di meja kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan laporan yang harus diselesaikan. Suasana kantor yang sibuk membuatnya merasa tertekan, tetapi dia tahu bahwa pekerjaan ini adalah tanggung jawab yang harus dia jalani. Dengan secangkir kopi di tangan, dia mencoba untuk fokus pada layar komputernya, tetapi pikirannya terus melayang. Hari itu adalah hari yang biasa, hingga suara pintu pantry terbuka dan Sinta, adik iparnya, melangkah masuk. Sinta baru saja bergabung dengan perusahaan dan bekerja di departemen pemasaran. Raka tidak bisa tidak memperhatikan betapa cerianya Sinta, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Dia mengenakan blus biru muda yang membuatnya terlihat segar dan energik. Raka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Sinta, sesuatu yang membuatnya tertarik lebih dari sekadar hubungan keluarga. "Raka!" Sinta menyapa dengan suara ceria. "Apa kabar?" "Baik, Sinta. Kamu sendiri?" Raka menjawab sambil tersenyum, merasakan kehangatan dalam suaranya. Baru saja menyelesaikan presentasi untuk kampanye pemasaran baru. "Agak menegangkan, tapi aku merasa siap," Sinta menjelaskan, matanya berbinar dengan semangat. Raka mengangguk, merasa bangga pada Sinta. Dia selalu tahu bahwa Sinta memiliki potensi besar, dan melihatnya tumbuh dalam karirnya adalah hal yang menggembirakan. "Kamu pasti akan melakukannya dengan baik. Jika butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya." "Terima kasih, Raka. Itu sangat berarti bagiku," Sinta menjawab, dan Raka bisa merasakan ketulusan dalam suaranya. Mereka mulai berbincang lebih dalam tentang pekerjaan dan tantangan yang dihadapi Sinta. Raka memberikan beberapa saran dan tips yang berguna, dan Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam momen itu, Raka merasa ada ikatan yang lebih kuat antara mereka, sesuatu yang melampaui sekadar hubungan kakak ipar dan adik ipar. Setelah beberapa saat, Sinta mengalihkan pembicaraan. "Kamu tahu, Raka, aku sangat beruntung bisa bekerja di sini. Lingkungannya sangat mendukung, dan aku merasa bisa belajar banyak." Raka tersenyum, merasa senang mendengar Sinta berbicara dengan antusias. "Itu bagus. Lingkungan yang positif sangat penting untuk perkembangan karir." Sinta mengangguk, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Raka merasa ada lebih dari sekadar percakapan biasa. Dia merasakan ketegangan yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang tidak diungkapkan di antara mereka. Raka berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi perasaan itu terus mengganggu pikirannya. Setelah beberapa saat, Sinta berkata, "Aku harus kembali ke meja. Ada beberapa hal yang perlu aku selesaikan sebelum rapat nanti." "Baiklah, semoga sukses dengan rapatnya," Raka menjawab, merasa sedikit kehilangan saat Sinta beranjak pergi. Sinta melangkah keluar dari pantry, tetapi sebelum dia pergi, dia menoleh dan berkata, "Raka, terima kasih lagi. Aku sangat menghargai dukunganmu." Raka hanya bisa tersenyum, merasakan hangatnya perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Dia kembali ke mejanya, tetapi pikirannya terus melayang pada Sinta. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tertarik, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Hari-hari berikutnya, Raka dan Sinta semakin sering bertemu di kantor. Setiap kali mereka berbincang, Raka merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Sinta selalu tampak ceria dan penuh semangat, tetapi ada saat-saat ketika tatapan mereka bertemu, dan Raka merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dia berusaha untuk tetap profesional, tetapi perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Suatu hari, Raka mengundang Sinta untuk bergabung dalam presentasi proyek yang sedang dia kerjakan. Dia tahu bahwa Sinta akan tertarik dan merasa terhormat untuk diundang. Ketika Sinta menerima undangannya, Raka merasa senang, tetapi juga cemas. Dia tidak tahu bagaimana perasaannya akan berkembang selama presentasi.
Hari presentasi tiba, dan Raka berdiri di depan ruangan, menjelaskan proyeknya dengan penuh semangat. Sinta duduk di barisan depan, memperhatikan setiap kata yang diucapkan Raka. Dia merasa bangga bisa melihat Raka dalam elemen terbaiknya, dan Raka merasakan hal yang sama saat melihat Sinta terpesona oleh presentasinya. Selama presentasi, ada momen ketika mata mereka bertemu. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang, dan Sinta tampak terkejut sejenak sebelum tersenyum. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, dan Raka berusaha untuk tetap fokus pada presentasi. Namun, pikirannya terus melayang pada Sinta, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Setelah presentasi selesai, Raka dan Sinta berbincang di luar ruangan. Raka merasa lebih santai, tetapi ketegangan itu masih ada. Mereka berbicara tentang proyek dan ide-ide baru, tetapi Raka tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat. Dia merasa terhubung dengan Sinta lebih dari sebelumnya, dan itu membuatnya bingung. Raka, aku sangat terkesan dengan presentasimu. Kamu benar-benar tahu cara menyampaikan ide-ide dengan baik, Sinta memuji, dan Raka merasa bangga. Terima kasih, Sinta. Itu berarti banyak bagiku, Raka menjawab, merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Mereka terus berbincang, dan Raka merasa semakin nyaman dengan Sinta. Dia mulai membuka diri, berbagi lebih banyak tentang dirinya dan harapannya untuk masa depan. Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Raka merasa seolah-olah mereka berada di dunia mereka sendiri, terpisah dari keramaian kantor. Saat percakapan berlanjut, Raka merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, dan dia tahu bahwa Sinta merasakannya juga. Namun, mereka berdua berusaha untuk tetap profesional, menyadari bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang rumit. Ketika Sinta akhirnya berkata, "Aku harus kembali ke meja." Terima kasih untuk percakapan yang menyenangkan ini, Raka merasa sedikit kehilangan. Dia ingin lebih banyak waktu bersamanya, tetapi dia tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Suatu sore, saat Raka sedang menyelesaikan pekerjaan di mejanya, dia mendengar suara ketukan di pintu. Ketika dia menoleh, Sinta berdiri di ambang pintu, tampak sedikit ragu. "Raka, apakah aku mengganggu?" tanyanya, suaranya lembut dan penuh harap. "Tidak sama sekali, Sinta." "Masuklah," Raka menjawab, merasa senang melihatnya. Dia menggeser beberapa dokumen di mejanya untuk memberi ruang bagi Sinta. Sinta melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Raka bisa merasakan ketegangan di udara, seolah-olah ada sesuatu yang ingin mereka bicarakan tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Sinta duduk di kursi di depan meja Raka, dan mereka saling menatap sejenak sebelum Sinta memecah keheningan. "Aku ingin meminta pendapatmu tentang proyek yang sedang aku kerjakan." "Aku merasa sedikit bingung dan butuh masukan," Sinta berkata, matanya berbinar dengan semangat. "Tentu, aku senang bisa membantu." "Apa yang membuatmu bingung?" Raka menjawab, merasa senang bisa terlibat dalam proyek Sinta. Sinta mulai menjelaskan ide-ide yang dia miliki, dan Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia terpesona oleh cara Sinta berbicara, dengan semangat yang menggebu-gebu. Raka merasa terinspirasi oleh dedikasi Sinta, dan dia tidak bisa menahan senyumnya saat Sinta menjelaskan visinya. Namun, saat Sinta berbicara, Raka juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kilatan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah mereka berdua merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Raka berusaha untuk tetap fokus pada pembicaraan, tetapi pikirannya terus melayang pada perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Setelah beberapa saat, Sinta berhenti sejenak dan menatap Raka. "Raka,
Aku merasa sangat beruntung bisa bekerja di sini dan memiliki seseorang sepertimu untuk membimbingku. Kamu selalu tahu apa yang harus dilakukan, katanya, suaranya lembut dan penuh rasa syukur. Raka merasa hangat di dalam hatinya mendengar pujian itu. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk membantu. Kamu memiliki bakat yang luar biasa, Sinta. Aku yakin kamu akan sukses, jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya kata-kata Sinta baginya. Mereka melanjutkan diskusi tentang proyek, tetapi Raka merasa semakin sulit untuk mengabaikan ketegangan di antara mereka. Setiap kali Sinta mendekat, Raka merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan aroma parfum Sinta yang lembut, yang membuatnya merasa semakin terpesona. Setelah beberapa saat, Sinta tiba-tiba berhenti dan menatap Raka dengan serius. Raka, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Aku merasa kita semakin dekat, dan aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, katanya, suaranya bergetar sedikit. Raka terkejut mendengar kata-kata Sinta. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, dan dia tahu bahwa ini adalah momen penting. Apa yang ingin kamu bicarakan, Sinta? Tanyanya, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Sinta menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan keberanian. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku tidak tahu apakah kamu merasakannya juga, tetapi aku tidak bisa mengabaikannya, ungkapnya, matanya menatap Raka dengan penuh harapan. Raka merasa terjebak antara keinginan untuk mengakui perasaannya dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dia tahu bahwa hubungan mereka rumit, tetapi dia juga tidak bisa menyangkal perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Sinta, aku merasakannya juga. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita adalah kakak ipar dan adik ipar, jawabnya, suaranya bergetar. Sinta mengangguk, tetapi Raka bisa melihat keraguan di wajahnya. Aku tahu, Raka. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Setiap kali kita bersama, aku merasa ada ikatan yang kuat di antara kita, katanya, suaranya penuh emosi. Raka merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Sinta. Dia ingin sekali mengulurkan tangan dan meraih Sinta, tetapi dia tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. Kita harus berpikir matang-matang tentang ini, Sinta. Kita tidak bisa terburu-buru, ujarnya, berusaha untuk tetap rasional. Sinta menunduk, dan Raka bisa merasakan kekecewaan yang mengalir di antara mereka. Aku mengerti, Raka. Mungkin aku terlalu terbawa perasaan, katanya, suaranya pelan. Raka merasa sakit hati melihat Sinta sedih. Tidak, Sinta. Itu bukan salahmu. Kita hanya perlu waktu untuk memikirkan semuanya, jawabnya, berusaha untuk memberikan dukungan. Mereka terdiam sejenak, dan Raka bisa merasakan ketegangan di udara. Dia ingin sekali mengubah suasana hati Sinta, tetapi dia tidak tahu bagaimana. Bagaimana kalau kita fokus pada pekerjaan kita untuk saat ini? Kita bisa membicarakan ini lagi nanti, Raka menyarankan, berharap bisa meredakan ketegangan. Sinta mengangguk, tetapi Raka bisa melihat bahwa perasaan mereka belum sepenuhnya teratasi. Baiklah, Raka. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku akan berusaha untuk tidak memikirkan ini terlalu banyak, katanya, meskipun Raka tahu bahwa itu tidak akan mudah. Setelah beberapa saat, Sinta berdiri dan berkata, aku harus kembali ke meja. Terima kasih untuk percakapan ini, Raka. Aku sangat menghargainya. Raka merasa sedikit kehilangan saat Sinta beranjak pergi. Sinta, ingatlah bahwa aku selalu ada untukmu. Kita bisa membicarakan ini kapan saja, ujarnya, berharap bisa memberikan sedikit kenyamanan. Sinta tersenyum lemah,
dan Raka bisa merasakan harapan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan meskipun ada ketegangan, dia juga merasakan potensi untuk sesuatu yang lebih. Saat Sinta melangkah keluar dari ruangan, Raka kembali ke mejanya, tetapi pikirannya terus melayang pada perasaan yang belum terjawab. Dia tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengatasi ketegangan ini, tetapi dia juga merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda bagi Raka dan Sinta. Meskipun mereka berusaha untuk menjaga profesionalisme di kantor, ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka semakin terasa. Raka seringkali mencuri pandang ke arah Sinta, melihatnya tertawa dan berbincang dengan rekan-rekannya, dan hatinya bergetar setiap kali tatapan mereka bertemu. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga merasa bingung tentang langkah selanjutnya. Suatu malam, saat Raka masih berada di kantor menyelesaikan beberapa pekerjaan, dia mendengar suara ketukan di pintu. Ketika dia menoleh, Sinta berdiri di ambang pintu, tampak sedikit ragu tetapi penuh tekad. "Raka, apakah kamu punya waktu untuk berbicara?" tanyanya, suaranya lembut tetapi tegas. "Selalu, Sinta." "Masuklah," Raka menjawab, merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting, dan dia ingin mendengarkan apa yang ingin Sinta katakan. Sinta melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Raka bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada keinginan untuk mengungkapkan perasaan yang terpendam, dan Raka merasa siap untuk mendengarkan. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan percakapan kita sebelumnya," Sinta memulai, matanya menatap Raka dengan serius. "Aku merasa kita perlu membicarakan ini lebih lanjut." Raka mengangguk, merasakan harapan di dalam hatinya. "Aku juga merasa hal yang sama, Sinta. Kita tidak bisa terus mengabaikan perasaan ini," jawabnya, suaranya penuh ketulusan. Sinta menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan keberanian. "Aku tahu bahwa kita memiliki hubungan yang rumit, tetapi aku tidak bisa menahan perasaanku lagi. Setiap kali kita bersama, aku merasa ada ikatan yang kuat di antara kita. Aku ingin tahu apakah kamu merasakannya juga," ungkapnya, suaranya bergetar sedikit. Raka merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Sinta. "Aku merasakannya, Sinta. Setiap detik yang kita habiskan bersama, aku merasa semakin terhubung denganmu. Tetapi kita harus berhati-hati. Kita tidak bisa terburu-buru," jawabnya, berusaha untuk tetap rasional meskipun perasaannya semakin kuat. Sinta mengangguk, tetapi Raka bisa melihat keraguan di wajahnya. "Aku mengerti, Raka. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku ingin kita bisa menjelajahi apa yang ada di antara kita," katanya, suaranya penuh harapan. Raka merasa terjebak antara keinginan untuk mengakui perasaannya dan ketakutan akan konsekuensi yang mungkin terjadi. "Sinta, kita harus berpikir matang-matang tentang ini. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kita adalah kakak ipar dan adik ipar. Ini bisa menjadi rumit," ujarnya, berusaha untuk memberikan perspektif yang realistis. Sinta menunduk, dan Raka bisa merasakan kekecewaan yang mengalir di antara mereka. "Aku tahu, Raka. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Setiap kali kita bersama, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga," ungkapnya, matanya kembali menatap Raka dengan penuh harapan. Raka merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Sinta. Dia ingin sekali mengulurkan tangan dan meraih Sinta, tetapi dia tahu bahwa mereka harus menjaga batasan. "Kita harus menemukan cara untuk mengatasi ini. Mungkin kita bisa mulai dengan lebih mengenal satu sama lain di luar konteks pekerjaan," saran Raka, merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat. Sinta tersenyum,
dan Raka bisa merasakan harapan di dalam hatinya. Aku suka ide itu, Raka. Mungkin kita bisa pergi makan malam bersama atau melakukan sesuatu yang menyenangkan di luar kantor, katanya, suaranya penuh semangat. Bagaimana kalau kita pergi makan malam akhir pekan ini? Kita bisa berbicara lebih banyak dan melihat kemana arah perasaan ini, Raka mengusulkan, merasa bersemangat dengan ide tersebut. Ya, aku sangat ingin. Terima kasih, Raka. Ini berarti banyak bagiku, Sinta menjawab, senyumnya kembali menghiasi wajahnya. Mereka berdua merasa lega setelah mengungkapkan perasaan mereka. Raka tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam, dan dia merasa bersemangat untuk menjelajahi hubungan ini. Namun, di dalam hatinya, dia juga merasakan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika mereka tidak berhati-hati. Akhir pekan tiba, dan Raka merasa gugup saat bersiap untuk pergi menemui Sinta. Dia memilih pakaian yang rapi, berusaha untuk terlihat baik dan profesional, meskipun mereka akan berada di luar konteks pekerjaan. Ketika dia tiba di restoran, dia melihat Sinta sudah menunggu di meja, mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun dan menawan. Raka, kamu datang. Sinta menyapa dengan senyum lebar, dan Raka merasa hatinya bergetar melihatnya. Tidak mungkin aku melewatkan kesempatan ini, Raka menjawab, merasa senang bisa bersamanya. Mereka duduk dan mulai berbincang, suasana terasa lebih santai dibandingkan saat di kantor. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga hobi masing-masing. Raka merasa semakin nyaman dengan Sinta, dan dia bisa merasakan ketegangan yang sebelumnya ada mulai mereda. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa perasaan mereka masih ada, dan itu tidak bisa diabaikan. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di sekitar restoran, menikmati suasana malam yang tenang. Raka merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Sinta, dan dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain. Sinta, aku senang kita bisa melakukan ini. Aku merasa kita semakin dekat, Raka berkata, menatap Sinta dengan serius. Aku juga, Raka. Ini adalah malam yang sangat berarti bagiku, Sinta menjawab, matanya berbinar dengan kebahagiaan. Saat mereka berhenti sejenak di bawah lampu jalan, Raka merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. Sinta, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai hubungan kita. Aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, dan aku ingin menjelajahi itu, ungkapnya, suaranya penuh ketulusan. Sinta menatap Raka dengan penuh harapan. Aku merasakannya juga, Raka. Aku ingin kita bisa bersama, meskipun kita harus berhati-hati, katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Raka merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Sinta. Dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, dan meskipun ada tantangan di depan, dia merasa siap untuk menghadapinya. Kita akan menemukan cara untuk membuat ini berhasil, Sinta. Aku percaya pada kita, ujarnya, meraih tangan Sinta dan menggenggamnya dengan lembut. Mereka berdiri di sana, di bawah cahaya lampu jalan, merasakan ketegangan yang telah lama terpendam akhirnya terungkap. Raka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, tetapi dia merasa optimis tentang masa depan. Dengan Sinta di sisinya, dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, dan dia tahu bahwa perasaan mereka akan terus tumbuh seiring waktu.